warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirli Fastakasti, nomor absen 16 dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai IP address dan subnetting. IP address adalah alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menghubungkan perangkat seperti laptop, PC, dan lain-lain. Nah, IP address ini dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama itu IP public dan yang kedua IP private. IP public adalah sebuah IP yang bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Contohnya IP public yaitu IP Google. IP Google 8.8.8.8 ini merupakan IP Google, dan untuk DNS-nya yang lebih kita ketahui yaitu google.com. Nah, untuk IP private ini merupakan sebuah IP yang hanya bisa diakses di satu device saja. Contoh IP private yaitu 192.168.200.1 yang merupakan contoh IP private. Nah, selain dibedakan menjadi dua jenis, IP address juga dibedakan menjadi dua versi. Yang pertama yaitu versi 4 dan yang kedua versi 6. Versi 6 ini merupakan versi terbaru dari IP address. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai IP versi 4. Oke, langsung saja. IP versi 4 adalah sebuah IP yang berjumlah 32 bit dan terdiri dari 4 oktet. Nah, contoh oktet itu seperti ini: x.x.x.x. Tiap X-nya ini merupakan satu oktet. Tiap oktet terdiri dari angka mulai dari 0 sampai 255. Contoh IP-nya yaitu misal 92.168.132 dan 254. Ini merupakan contohnya. Bisa dilihat bahwa di sini tidak ada angka yang kurang dari 0 dan ataupun lebih dari 255. Jadi tidak ada IP yang menggunakan angka negatif ya teman-teman. Nah, namun untuk penulisan IP yang benar itu harus menggunakan prefix. /24 ini yang disebut sebagai prefix. /24 ini disebut sebagai prefix. Prefix kita apa? Prefix adalah total IP yang bisa digunakan. Nah, untuk mencari tahu total IP yang bisa digunakan ini, kita harus melakukan yang namanya subnetting. Subnetting itu apa aja sih yang dicari? Subnetting itu kita akan mencari total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan juga IP rank. Nah, supaya tidak bertele-tele, langsung saja kita ke contoh ya. Yang pertama, di sini ada sebuah IP yang memiliki prefix 24. Rumus mencari total IP yaitu 32 dikurangi prefix. Prefixnya 24, jadi ini kita tulis 32 kurangi 24 sama dengan 8. Nah, jadi 8 ini akan kita jadikan pangkat. Dipangkatkan berapa? Yaitu dipangkatkan dengan 2. 2 dipangkat 8. Kenapa menggunakan angka 2? Angka 2 ini merupakan angka paten yang sudah pasti digunakan untuk melakukan subnetting. Berarti angka 2 ini rumusnya gitu teman-teman, gampangnya. 2 pangkat 8 yaitu 256. Jadi total IP-nya adalah 256 ini. Lalu langkah selanjutnya mencari subnet mask. Subnet mask itu 256 dikurangi total IP. 256 ini sama seperti angka 2, yaitu rumusnya, jadi tidak akan berubah.
256 dikurangi IP-nya yaitu 256 juga. 256 dikurangi 6 sama dengan 0. Jadi untuk penulisan sampai selasnya 255.255.255.0 seperti ini subnet masnya. Langkah selanjutnya mencari IP network. IP network ini merupakan angka paling awal, yaitu tadi angka paling awal adalah 0. Nah, untuk IP broadcastnya angka paling akhir. Angka paling akhir itu berdasarkan total IP-nya. Total IP-nya 256, berarti angka paling akhirnya 256. Untuk IP rank ini merupakan tentang IP awal dan IP akhir. Nah, IP awal itu berarti angka setelah 0 dan IP akhirnya 256 berarti angka sebelum 256. Jadi rentang IP-nya yaitu 1 sampai 255. Ini IP rank-nya. Nah, jadi ini dia cara subnetting, teman-teman. Jika belum paham, langsung saja kita lanjut ke langkah kedua atau contoh yang kedua. Di sini size-nya kita ganti menjadi 26. Jadi untuk melihat total IP-nya sama 32 dikurangi prefix. Oh iya, kenapa ini 32? Jadi belum jelaskan kenapa ini 32. Karena IPv4 ini memiliki berjumlah sebanyak 32 bit. Nah, 32 itu dari situ. Jadi total IPv4 nya 32 dikurangi prefixnya 26. 32 dikurangi prefixnya 26 yaitu dengan 6. 2 pangkat 6 sama dengan 64. Jadi total IP-nya yaitu 64. Subnet masknya 256 dikurangi total IP 64. 56 dikurangi total IP 64 sama dengan 192. Ini subnet masknya. Jadi cara penulisannya 255.255.255.192. Lanjut ke IP network. IP network angka paling awal awalnya yaitu 0 dan IP broadcastnya angka paling akhir 64. IP ringnya merupakan tentang IP awal dan IP akhir. Jadi angka setelah 0 yaitu 1 dan angka sebelum 64 yaitu 63. Seperti ini. Nah, disini sudah paham sampai sini apa? Sudah paham? Kalau belum paham maka kita beri contoh. Maka saya beri contoh satu lagi yang terakhir. Di sini kita menggunakan prefix 27. Total IP ada 30. Rumusnya nomor 2 dikurangi prefix kedua dikurangi prefixnya 27. Prefixnya 27 sama dengan 5. Jadi 2 dipangkatkan 5 sama dengan 32. Jadi total IP-nya ada 32. Lalu di sini lanjutnya subnet mask 256 dikurangi 32 sama dengan 224. Jadi penulisannya
225.255.254. Nah, untuk IP networknya ini 0, angka paling awal dan angka paling akhirnya 32, berarti 32. Dan tentang IP-nya, angka setelah 0 yaitu 1 dan angka sebelum 32 yaitu 31, seperti ini. Nah, namun bisa dilihat bahwa di sini yang dicari itu adalah 60 ya teman-teman, 60. Sedangkan di sini hanya sampai 32. Lalu bagaimana? Nah, 0 sampai 32 ini merupakan subnet yang pertama. Jadi kita bisa mencari subnet yang kedua dan ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Gimana caranya? Yaitu seperti ini. Tiap subnetnya berjumlah 32. IP-nya 32. Berarti subnet yang pertama itu dari 0 sampai 32. Maka subnet yang kedua otomatis dari 32 sampai dengan angka paling akhir 32 ditambah 32 yaitu 64, seperti ini. Lalu subnet ketiganya yaitu 64 ditambah 32 sama dengan 96, seperti ini. 0 sampai 32 yaitu subnet pertama, 32 sampai 64 yaitu subnet kedua, 64 sampai dengan 96 merupakan subnet yang ketiga. Tiap subnetnya berjumlah banyak 32. Jadi seperti ini. Tiap subnetnya itu kan 32. Nah, jadi 32 ditambah tanda tambah 32 ditambah 32 ditambah 32 ini untuk mencari subnet selanjutnya. Nah, kalau belum paham kita kembali ke atas. Ini 64 ya teman-teman. Berarti subnet yang pertama itu mulai dari 0 sampai 64. Maka subnet yang kedua dari 64 sampai dengan 128. Kenapa 128? Karena 64 ditambah 64, seperti itu. Namun di sini subnet yang pertama dengan subnet yang kedua tidak bisa berhubungan, karena kalau sudah beda subnet itu sudah tidak bisa berhubungan. Supaya bisa berhubungan kita butuh perangkat jaringan yang namanya router, baru IP perangkat dengan IP antar subnet ini bisa berkomunikasi, bisa berhubungan. Sini lanjut. Tapi jika masih dalam subnet yang sama, alat perangkat yang dibutuhkan itu switch. Mengenai alat perangkat ini, biar langsung saja saya jelaskan di sini. Contohnya, PC1 memiliki IP 10.10.10.1 dan PC2 memiliki IP 10.10.10.2 dan PC3 memiliki IP 10.10.10.3. Ketiga PC ini masih dalam subnet yang sama. Jadi subnetnya anggap saja ini prefixnya 27 ya teman-teman. Prefixnya 27, anggap prefixnya 27, jadi 27 itu tadi 32. Nah, ini masih dalam subnet yang sama 1, 2, 3, maka dihubungkannya menggunakan switch.
kalau masih dalam subnet yang sama dan menggunakan switch, itu PC 1 bisa berhubungan dengan PC 2 dan PC 2 bisa berhubungan dengan PC 3, PC 3 bisa berhubungan dengan PC 1, seperti itu. Ini bisa saling berhubungan semuanya. Namun jika seperti contoh di sini, IP PC 2 kita ubah menjadi 10.10.10.32, maka di sini sudah tidak bisa digunakan, sudah tidak bisa saling ping jika hanya menggunakan switch saja. Maka dari itu di sini ditambahkan router supaya bisa saling berhubungan antara PC 1 dengan PC 2 dan PC 3 dengan PC 2. PC 1 dan PC 3 pastinya bisa berhubungan. Seperti ini contohnya. Ini PC dengan subnet yang sama, lalu di sini dihubungkan dengan switch, lalu dihubungkan lagi ke router, dan dari router dihubungkan dengan PC dengan IP yang berbeda subnetnya. Sampai sini paham? Jika belum paham, saya beri contoh simulasi menggunakan paket tracer. Di sini kita langsung saja membuat PC 1 dan PC 2 di sini. Lalu ini kita menggunakan switchnya bisa apa saja, tapi di sini saya menggunakan switch yang ada di paling kiri, yaitu 2960. Lalu kita hubungkan. Saya menggunakan kabel yang otomatis. Seperti ini. Selanjutnya tinggal kita konfigurasi, masukkan IP-nya. Saya mau 10.10.10.1. Dengan subnet mas saya mau pakai yang dari contoh terakhir, yaitu 255.255.255.254. Lalu yang ini kita isi juga ke desktop, IP configuration, masukkan IP-nya 10.10.10.2 subnet mask, yaitu 255.255.224 seperti ini. Nah, sekarang kita lihat apakah PC 0 bisa berhubungan dengan PC 1 menggunakan cara mengirimkan surat. Nah, seperti ini, successful ya teman-teman. Coba kita sebaliknya. Nah, ini dia. Jadi jika masih dalam subnet yang sama, kita hanya perlu menggunakan switch. Apakah sampai sini paham? Kalau belum paham, ayo kita coba satu lagi menggunakan 3 PC. Di sini ada 1, ada 2, 3, dan kita taruh switchnya, router switchnya kita taruh sini. Ini kita hubungkan PC 2 dengan switch, PC 3 dengan switch, dan PC
4 dengan switch seperti ini sudah. Selanjutnya sama seperti tadi kita konfigurasi. Di sini saya menggunakan IP address 10.10.10.34 dan pada kelasnya saya memakai, maaf ini kadang tidak bisa dibaca tadi isinya laptop saya. Saya pakai 255.2.24. Lupa tadi 34 ya, jadi selanjutnya 35, lalu ininya titik 224 seperti ini. Titik 36. Nah, jadi di sini saya menggunakan belakangnya itu mulai dari 33 sampai dengan 36, yaitu tadi subnet yang kedua dari mulai 32 sampai 60 seperti itu. Saya yang ini menggunakan subnet pertama dan yang ini menggunakan subnet yang kedua. Nah, sudah, mari kita coba isi 2 berhubungan dengan isi 3 successful ya. Lalu isi 3 dengan isi 4 successful, dan isi 2 dengan isi successful semuanya. Tapi jika PC1 ini berhubungan dengan PC2 valid. Kenapa valid? Karena tadi subnetnya berbeda. Jika subnetnya berbeda, kita perlu menggunakan router. Sedangkan di sini belum ada router, jadi belum bisa berhubungan. Nah, jadi ini router yang ini bisa dilihat, ini ada tulisannya jika dicet. Langsung saja ya kita praktekkan bagaimana jika menggunakan router. Kita sambungkan. Nah, ini dia sudah. Tapi di sini masih merah-merah ya, teman-teman. Jadi router belum bisa digunakan. Lalu bagaimana cara supaya bisa digunakannya? Pertama, kita ke config dan di sini pilih interface-nya. Sebelumnya bisa dilihat dulu bahwa di sini menggunakan gig 0/0/0/0 dan ini untuk kabel yang sebelah sini. Dan untuk kabel yang sebelah sini menggunakan gig 0/0/1. Jadi di sini interface-nya kita pilih yang 0000, lalu kita di sisi ininya 10.10.4, karena tadi 1, 2, 3 sudah digunakan, jadi saya di sini menggunakan yang titik 4 saja. 55.224. Dan jika sudah, kita on kan seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini kabelnya
warnanya berubah menjadi hijau yang atas, dan ini masih kuning. Kalau kuning itu berarti artinya masih proses. Lalu selanjutnya kita ke kabel yang sebelah sini, yaitu G0001. Kita masukkan IP-nya. Saya menggunakan IP tadi 33, belum kita pakai ya, di seperti 33. Lalu kita on kan seperti ini. Nah, lalu sambil menunggu yang ini selesai, kita langkah selanjutnya yaitu IP configuration. Kita masukkan default gateway itu tadi 10.10.10.4. Default gateway itu berarti IP yang tadi ada di router gateway. Atau tujuan seperti itu, 10.10.4. Nah, untuk yang berarti subnet pertama di sini menggunakan yang 4 kabel yang tadi. Untuk yang sebelumnya tadi kabelnya kita setting 33 ya. Ini 3, jadi kita masukkan saja di sini 10.10.10.33. Lalu di sini 10.10.10.33. Nah, sudah. Jadi gateway itu perumpamannya seperti gerbang. Kenapa gerbang? Karena misal ini dari subnet 1 ingin berhubungan dengan subnet 2, maka jalurnya itu kan dari sini ke sini ya, ke sini. Ini dari sini ke baru sampai ke subnet 2. Jadi gateway ini merupakan penghubung antar jaringan yang berbeda subnet tadi. Jika sudah, kita coba ping kirim surat apakah berhasil. Tidak apa-apa, emang ini biasanya kalau pertama itu sering error. Nah, successful kan, dia sudah berhasil. Lalu selanjutnya ke isi 3, ini valid lagi. Emang bisa seperti ini guys, jadi pasti di awal itu seringnya saya itu selalu ngebug dulu. Jadi successful ya, kita lihat. Lalu ke isi 4, coba in progress. Coba deh. Mana nih? Ambil suratnya. Sudah successful. Jadi itu dia topologinya seperti ini teman-teman. Nah, sekian penjelasan dari saya pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.